Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril laili 'alan nahar. Tabsiratan lidawil qulubi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-barrul karim. Ar-raufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa khaliluhu wa habibuh. Ad-da'i ila siratin mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia-Nya sehingga kita masih bisa melanjutkan pengajian online kita pada kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih membahas di bab yang sama, yaitu tentang keajaiban hati. Bagaimana ajaibnya hati manusia. Sebuah benda, sebuah potongan daging, yang mana kalau potongan daging tersebut baik, maka seluruh tubuhnya dia ikut baik. Maka hati adalah laksana raja, sedangkan anggota-anggota badan yang lain adalah laksana pembantu atau khadim bagi sang hati tersebut. Lihat di sini. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-imam Najmuddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi fi kitabihi Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kata beliau, idza quliat minal qalbi usulu hadis sifat. Apabila sudah diangkat, sudah dibersihkan dari hati seseorang usul hadis sifat, akar dari sifat-sifat tercela yang kemarin kita bahas itu, sifat-sifat yang dia menjadi pintu masuknya setan. Contohnya kemarin adalah ghadab, marah, kemudian hasad disertai dengan ambisius, kemudian ada sering kekenyangan, kemudian ada tamak, ada sifat tergesa-gesa, ada sifat cinta harta, dan seterusnya. Jadi apabila sifat-sifat tadi sudah dibersihkan dari hati, baqiya lisyaitani bil qalbi futuratun wa ikhtiyazatun min ghairi istiqrarin. Maka setan itu masih tersisa di hati. Tapi sekedar futuratun. Sekedar cuma khawatir saja. Khawatir itu sekelebat saja. Wa ikhtiyazatun, dan lintasan-lintasan bisikan saja min ghairi istiqrarin, tanpa dia setan itu bisa menetap. Ini perumpamaan yang bagus ya. Jadi kalau sifat-sifat yang menjadi pintu masuknya setan ini sudah dibersihkan, maka setan itu sebenarnya masih bisa menetap di dalam hati manusia. Tapi cuma sekedar khawatir saja, cuma sekedar lintasan-lintasan saja, cuma sekedar sekelebat saja. Tanpa dia bisa tinggal lama di situ. Fayamna'uhu min dzalika dzikrullahi ta'ala. Maka bagaimana cara menghalau bisikan setan yang sekelebat itu? Yamna'uhu, menghalanginya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa mengusir bisikan-bisikan setan yang sekelebat itu adalah zikir kepada Allah, wa imaratul qalbi bittaqwa, dan memakmurkan, menghidupkan hati dengan amalan ketakwaan. Amalan ketakwaan itu maksudnya mengerjakan ketaatan
dan meninggalkan keharaman. Jadi cara memakmurkan hati dengan mengerjakan ketaatan dan meninggalkan larangan. Kemudian kata beliau, wa masalu syaitani kamasali kalbin ja'in yakrubu minka. Setan itu umpama kalbin ja'in, anjing yang lapar. Kata beliau, setan itu umpama anjing yang lapar yakrubu minka, yang mendekati kamu. Itu setan. Seolah-olah setan itu seekor anjing yang kelaparan yang sedang mendekat ke kita. Fa illam yakun baina yadaika lahmun wa khubzun. Kalau kamu nggak ada atau nggak punya lahmun wa khubzun, daging atau roti. Anjing kayaknya nggak makan roti. Jadi kalau kamu memiliki daging atau makanan lah, roti, fa innahu yanzajiru bi antakula lahu ihsa. Maka kamu bisa maka anjing itu bisa pergi dengan sekedar kamu ngomong ihsa, hus. Itu perumpamaan. Jadi kalau ada anjing lapar nyamperin kita, terus kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya makanan, kita bisa ngusir anjing itu cuma sekedar ngomong diusir. Wa in kana baina yadayka syai'un min dzalika wa huwa ja'iun. Tapi sebaliknya, kalau kamu punya sesuatu makanan, punya daging misalkan, terus anjingnya lapar, lam yandafi anka bimujarrodil kalam. Maka anjing itu nggak akan pergi cuma dengan sekedar ucapan hus. Kenapa? Karena kita bawa sesuatu. Karena kita bawa istilahnya Pak, bawa makanan. Fakadzalikal qalbu al-khali an futi syaitan yanzajiru anhu bimujarrodid dzikri. Demikian juga hati yang kosong dari makanan setan. Di dalam hati nggak ada makanan setan. Yanzajiru anhu bimujarrodid dzikri. Maka setan ini akan pergi dengan sekedar banyak berzikir kepada Allah. Ini jadi jawaban pertanyaan kita. Zikir itu kan bisa menenangkan hati. Zikir itu kan bisa mengusir setan. Kok setannya nggak pergi-pergi? Nah, ada kemungkinan di dalam hatinya itu masih ada makanan setan. Makanan setan itu apa? Yang kemarin kita bahas. Sifat-sifat yang menjadi pintu masuknya setan. Kemudian, fa'ammal qalbul ladzi ghalaba 'alaihil hawa. Maka adapun hati yang dipenuhi oleh selera atau hawa nafsu, fa innahu yarfa'u dzikra ila hawashihi. Maka kalau hatinya itu penuh dengan makanan setan, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan sifat-sifat yang jadi makanannya setan, maka setan itu bisa yarfa'u, bisa menyingkirkan, bisa mengangkat zikir itu ila hawashihi, ke pinggir hati. Jadi pahami ya, kalau hati itu dipenuhi dengan hawa nafsu, maka setan itu bisa membuat zikir kepada Allah yang harusnya itu bisa ngusir dia, itu sama setan dibikin ada di pinggir hati. Fala yamtakinu dzikru min suwaidaihi. Maka zikir itu nggak akan menetap di intinya hati. Zikir itu nggak akan bisa tinggal di dalam relung hati. Kenapa? Karena sama setan sudah dibikin dia minggir. Fayastaqiru syaitani fi suwaida. Kalau zikir kepada Allah nggak tinggal di dalam hati, yang tinggal di dalam hati siapa? Setan. Setan yang tinggal nanti di relung hati seseorang. Kalau di hatinya itu penuh dengan makanan setan, kalau hatinya itu penuh dengan selera dan hawa nafsu. Kemudian kata beliau, fa'idha arata misdaqo dzalik. Kalau kamu pengen bukti, masa sih kalau setan itu bisa menyingkirkan zikir kepada Allah? Apa bisa? Bisa, kata beliau. Fata'ammal hadza fi sholatik. Maka perhatikan sholatmu. Perhatikan sholatmu.
Wanzur ila syaitani. Kemudian lihat setan. Kaifa yuhaddisu qalbaka fi mithli dzalikal mautin. Gimana setan bisa membisikkan hatimu padahal kita lagi sholat. Padahal kita lagi sholat. Sholat itu kan zikir kepada Allah. Sholat itu kan sebesar-besarnya zikir kepada Allah. Tapi setan bisa membisikkan ke hati kita. Artinya harusnya hati kita itu penuh dengan zikir kepada Allah ketika sholat. Sama setan dibikin ke pinggir. Dengan cara apa? Bidzikri suk. Sama setan disuruh, ayo ingat di pasar tadi ngapain. Wa hisabil mu'amilin. Kemudian hisab perhitungannya mu'amilin. Pedagang, pegawai. Gini. Misalkan dia pedagang. Wa tadbiri amrid dunia. Dan pengaturan urusan-urusan duniawi yang lain. Itu waktu dari kita lagi sholat. Bener apa bener kan gitu kan? Waktu sholat itu kita bisa ingat sesuatu yang harusnya nggak ingat. Bisa dibikin ingat sesuatu yang harusnya nggak ingat. Bahkan kadang-kadang keingetan benda yang hilang waktu sholat. Gitu. Dapat wangsit ketika sholat. Nah ini bukti bahwasanya setan itu bisa membuat zikir yang harusnya ada di relung hati bisa dibuat ke pinggir. Bisa dibuat ke pinggir sama setan. Nah ini penyakitnya adalah tadi. Bahwasanya hatinya itu sebenarnya masih banyak makanan setan. Masih banyak makanan setan. Kemudian kata beliau, nah sekarang pembahasan beri lagi. Kata beliau, wa'lam, ketahuilah. Annahu qad ufiya an hadisin nafsi. Ketahuilah sungguh dimaafkan. Artinya tidak berdosa itu hadisin nafs. Bisikan-bisikan hati. Bisikan-bisikan kejelekan yang mampir di hati itu sebenarnya dimaafkan. Wa yadkhulu fi dzalika ma hamamta bihi. Dan termasuk ke dalam bisikan hati kejelekan yang dimaafkan itu ma hamamta bihi. Apa yang kita ingin lakukan. Jadi pahami ya. Jadi orang itu kan kadang-kadang punya bisikan jelek, punya bisikan untuk melakukan kemaksiatan. Nah, itu dimaafkan. Dan juga dimaafkan juga sesuatu yang sebenarnya dia ingin lakukan. Nah, besok kayaknya saya pengen ini misalkan kemaksiatan, dia pengen melakukan kemaksiatan. Itu juga dimaafkan. Kemudian kata beliau, wa man taraka dzalika khaufan minallahi ta'ala kutibat lahu hasanatun. Maka barang siapa yang meninggalkan tidak jadi melakukan bisikan-bisikan jelek tersebut, niat-niat jelek tersebut karena takut kepada Allah, maka dicatat baginya kebaikan. Nah, di sini berlaku kaidah di dalam mazhab Syafi'i. Jadi kapan orang itu meninggalkan keharaman dapat pahala? Kalau dia meniatkan hal tersebut. Kalau dia meniatkan hal tersebut. Misalkan dia bangun tidur, dia bilang, ya Allah, hari ini saya tidak akan melakukan keharaman, misalkan tidak akan minum khamr, saya tidak akan berzina karena takut kepadamu. Dia niatkan begitu, maka dia dapat pahala. Tapi kalau tidak, maka tidak. Maka tidak dapat pahala. Maka kata beliau, wa man taraka dzalika khaufan minallahi ta'ala, siapa saja yang meninggalkan bisikan-bisikan keharaman tadi, bisikan-bisikan jelek tadi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dicatat baginya pahala. Tapi wa in tarakahu li'aikin rajauna lahu al-musamahah. Kalau dia meninggalkan bisikan jelek tersebut, bisikan-bisikan yang lewat di hati untuk melakukan kejelekan tersebut li'aikin, karena memang nggak bisa, karena terhalang. Misalkan, saya mau minum khamar, ternyata nggak minum khamar. Kenapa? Karena nggak punya duit. Bukan karena takut Allah. Rajauna lahu al-musamahah. Maka kita harapkan dia dapat maaf dari Allah. Dapat ampunan dari Allah. Jadi dia sudah pengen melakukan kemaksiatan, ternyata nggak bisa karena memang terhalang. Karena memang terhalang. Entah karena nggak punya duit, entah karena nggak bisa, dan seterusnya. Nah itu kata beliau, rojauna lahu al-musamahah. Kita harapkan dia dapat toleransi, dia dapat maaf. Illa an yakuna azman. Kecuali kalau bisikannya itu sudah jadi azam.
Bisikan kejelekannya itu sudah jadi tekad. Fa'innal asma alal khoti'ati khoti'atun. Kenapa? Karena yang namanya bisikan, karena yang namanya azam, tekad kuat untuk melakukan dosa, itu sudah jadi dosa. Sudah jadi dosa. Apa dalilnya, Syekh? Bidalili qauli sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niat kalau sudah jadi azam, sudah jadi tekad, ya saya bakalan melakukan kejelekan, sudah tekad, maka dicatat kejelekan juga. Dalilnya apa? Dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzal talqa muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtulu finnar. Kata Rasulullah, apabila dua orang muslim bertemu, kemudian di tangannya itu ada pedang, kemudian dia berantem, maka yang membunuh dan yang terbunuh itu di neraka. Jadi pahami? Kalau ada dua orang bertemu, kemudian berantem sampai mati, maka yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Qila, kemudian para sahabat bertanya, ma balul maktul? Kok yang terbunuh masuk neraka juga? Apa kata Rasulullah? Innahu kana harison ala qatli sahibi. Karena dia bertekad untuk membunuh temannya. Nah, kan dia nggak melakukan pembunuhan. Tapi kata Rasulullah, finnar. Kenapa? Karena dia dianggap sudah bertekad untuk melakukan pembunuhan. Oleh karena itu, kalau bisikan kejelekannya itu sudah jadi tekad, pengen benar-benar dilakukan, maka itu juga dicatat kejelekan. Wa kaifa la taqau al mu'akhidatu bil azmi wal a'malu binniyat. Kemudian beliau ngasih argumen. Bagaimana mungkin tidak dapat hukuman kalau orang itu sudah berazam, orang itu sudah bertekad untuk melakukan kejelekan. Wal a'malu binniyat. Padahal yang namanya amal perbuatan itu tergantung niat. Wahalil kibru warriya'u wal ujbu illa umurun batinatun. Bukankah sombong, ria, ujub itu adalah perkara-perkara batin yang nggak kelihatan, kan gitu kan? Walau anna insanan, kemudian beliau ngasih contoh. Seandainya ada orang ra'a ala firashihi ajnabiyatan dhannaha zaujatahu lam ya'thim biwat'iha. Seandainya ada orang dia ngelihat di atas tempat tidurnya, ada laki-laki nih, pulang, kemudian dia lihat di atas tempat tidurnya itu ada perempuan. Ada perempuan, bukan istrinya, perempuan asing, perempuan lain. Tapi dia sangka itu istrinya. Kemudian dia gauli perempuan tersebut, maka dia nggak dosa. Jadi pahami? Ada suami pulang ke rumahnya, mungkin mati lampu atau gimana, terus di atas tempat tidurnya ada perempuan, dia kira itu istrinya. Kemudian dia melakukan hubungan suami istri dengan perempuan tersebut. Padahal bukan istrinya. Dalam keadaan dia menyangka perempuan itu istrinya. Apakah dosa? Tidak. Tidak berdosa. Tapi sebaliknya, walau ra'a zaujatahu wa dhannaha ajnabiyatan athima biwat'iha. Tapi sebaliknya, seandainya dia melihat istrinya, dia melihat istrinya. Kemudian dia kira istrinya itu perempuan lain. Dia ngelihat istrinya, loh kok istri saya nih kayaknya beda nih gitu kan. Ini kayaknya jangan-jangan bukan istri saya. Bukan istrinya. Dia sangka itu bukan istrinya. Athima biwat'iha. Maka dia berdosa kalau dia menggauli istrinya. Kenapa? Karena dia menggauli istrinya dalam keadaan dia meyakini bahwasanya perempuan tersebut bukan istrinya. Artinya dia ada niat untuk melakukan zina. Fakullu hada muta'alliqun bi'aqdil qalbi. Semuanya ini berkaitan dengan keyakinan hati. Makanya kata beliau, meskipun bisikan hati, kalau sudah jadi azam, sudah jadi tekad, maka dia dihitung dosa. Ya, bisa dipahami? Ya, baik. Kemudian kita lihat pasal berikutnya. Faslun fi sabatil qulubi alal khairi. Ini adalah sebuah pasal yang menjelaskan tentang tetapnya hati di atas kebaikan. Atau yang bisa kita sebut nanti pembahasan tentang berbolak-baliknya hati.
Kata beliau, waqad warada fil hadisi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Sungguh telah datang di dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya muqallibal qulubi, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tegarkanlah hati kami di atas agamamu. Ya musarrifal qulubi, isrif qalbana ila ta'atik. Wahai yang memaling-malingkan hati, palingkanlah hati kami kepada menuju ketaatan kepadamu. Di sini kita bisa tahu bahwasanya hati itu gampang berubah. Hati itu mudah sekali berubah. Cepat sekali berubah. Dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan detik, hati itu bisa berubah. Yang tadinya baik bisa berubah 180 derajat jadi jelek. Kenapa? Karena sifat hati seperti itu. Makanya Rasulullah mengajarkan kita doa. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agama. Kenapa? Karena hati itu seperti itu. Betapa banyak kita melihat orang yang hatinya berubah. Dengan sebab berbagai macam hal. Maka kita meminta kepada Allah supaya Allah menetapkan hati kita di atas agama. Kemudian wa fi hadisin akhar, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, masalul qalbi kamasali rishatin bi ardin falatin. Perumpamaan hati itu bagaikan risyah, bulu ayam atau bulu burung bi ardin falatin yang ada di padang pasir. Yuqallibuha aryahu, yang dibolak-balikan oleh angin. Coba, hati itu bagaikan bulu burung yang ada di tengah padang pasir yang ditiup angin. Gampang sekali berbolak-balik. Makanya jangan pernah merasa aman kalau sekarang lagi ngaji. Jangan pernah merasa aman kalau sekarang ini bertauhid. Jangan pernah merasa aman kalau sekarang ini lagi dalam kebaikan. Kenapa? Karena hati itu sifatnya berbolak-balik. Kemudian kita beliau, wa'lam annal quluba fi tsabati 'alal khairi wasyarri wa taraddudi bainahuma salah satu. Ketahuilah bahwasanya hati dalam sifatnya, dalam sabatnya dia, dalam tetapnya dia, entah dia tetap di atas kebaikan atau di atas kejelekan, atau taradud, atau bolak-balik, itu ada 3 jenis. Jadi hati itu menurut ketegarannya gitu, itu ada 3 jenis. Kita lihat, al-qalbul awwalu, hati yang pertama adalah qalbun ummira bitaqwa. Hati yang dimakmurkan dengan takwa. Diisi sama takwa, diisi sama perbuatan-perbuatan baik. Takwa itu mengerjakan perintah Allah karena berharap pahala, mengerjakan perintah Allah karena berharap pahala, meninggalkan keharaman Allah karena takut azab. Itu namanya takwa. Jadi yang pertama, hati yang dimakmurkan dengan ketakwaan. Wazukiya birriyadhah, dan dibersihkan dengan riyadhah. Riyadhah itu latihan. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya supaya hati itu bersih butuh latihan. Butuh latihan. Karena bagaimana caranya sabar? Ya disabar-sabarin. Bagaimana caranya ikhlas? Ya diikhlas-ikhlasin. Bagaimana caranya nggak gampang marah? Ya dibikin supaya nggak marah. Bagaimana caranya nggak dengki? Ya bikin hatinya supaya nggak dengki. Itu namanya riyadhah. Makanya kadang-kadang kalau saya dapat pertanyaan, gimana caranya supaya ini, yang berkaitan dengan hati, sebenarnya jawabannya dilatih. Jawabannya dilatih. Itu normatif, tapi memang seperti itu. Kemudian watuhiro an khaba'ithil akhlak, dan juga dia dibersihkan dari noda-noda akhlak yang jelek. Fatatafarraju fihi khawatirul khairi min khazainil ghaibi,
Kalau dia dimakmurkan dengan ketakwaan, dibersihkan dengan cara dilatih, kemudian disucikan dari akhlak-akhlak yang jelek, maka lintasan atau bisikan-bisikan kebaikan itu akan terbuka yang berasal dari khazainil ghaib, perbendaharaan ghaib. Maksudnya gimana? Fayamudduhul malaku bil huda. Maka malaikat akan membantu dia untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau dapat hidayah, caranya gimana? Dilatih. Hatinya dibersihkan, dimakmurkan dengan takwa. Nanti hidayahnya akan datang. Itu yang pertama. Hati yang kedua, al-qalbu tsani, hati yang kedua adalah qalbun mahdulun, mahsyunun bil hawa. Yang kedua adalah hati yang mahdul, yang ditelantarkan, mashhunun bil hawa, dipenuhi dengan hawa nafsu dan selera. Munaddasun bil khaba'ith, dikotori dengan khaba'ith, minal khubuthi wal khaba'ith. Khaba'ith itu kotoran-kotoran najis-najis, kotoran-kotoran hati. Mulawwathun bil akhlaqi dzamimah, kemudian juga dikotori dengan akhlak-akhlak tercela. Maka kalau sudah begini, fayaqwa fihi sultanus syaitani litisai makan. Kalau hatinya ditelantarkan, dipenuhi dengan hawa nafsu, dikotori dengan akhlak-akhlak yang tercela, maka kerajaan atau kekuasaan setan akan menguat di situ. Kenapa? Litisai makan. Karena tempat tinggalnya menjadi lega. Kita bikin tempat tinggal setan sendiri. Caranya gimana? Kita penuhi hati kita dengan hal-hal atau akhlak-akhlak tercela. Wayat ufu sultanul iman, maka kekuasaan iman, kekuatan iman pun melemah. Itu sudah menjadi hukum yang pasti. Kalau kekuatan hawa nafsu menguat, maka iman pasti melemah. Wayamtaniul qalbu bidukhonil hawa, maka hati pun akan dipenuhi dengan debu kabut hawa nafsu. Kemudian faya damun nur, dan cahaya hati pun akan menghilang. Fayasiru kal aini al mumtaliati bidukhon, maka jadilah hati itu bagaikan mata yang dikotori, dipenuhi dengan kabut. Kalau bahasa kita katarak. Maka jadilah hati itu bagaikan mata yang katarak. La yumkinuha an-nadhuru, yang nggak memungkinkan bagi hati tersebut melihat mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh syaitan. Kenapa setan bisa menguasai? Dia sendiri yang memenuhi. Dia sendiri yang meluaskan tempat setannya. Dengan cara apa? Dengan cara dikotori, ditelantarkan, nggak pernah dikasih makan hati. Fala yu'athiru indahu zajrun wala wa'dun. Kalau sudah begini, maka nggak akan ada pengaruhnya bagi hati yang seperti itu, zajrun wala wa'dun. Peringatan maupun nasihat nggak ada pengaruhnya. Sama aja. Kenapa? Karena matanya sudah katarak, hatinya sudah terpenuhi dengan kabut. Kalau sudah terpenuhi dengan kabut, kita nggak bisa kemana-mana. Bagaikan kalau kita sedang jalan, jalanannya itu penuh dengan kabut. Maka kita nggak bisa lihat mana kanan, mana kiri. Di depan ini ada jurang atau enggak. Nah, itu bagaikan seperti itulah perumpamaan hati yang sudah dikotori. Kemudian hati yang ketiga adalah al-qalbu tsalis, hati yang ketiga adalah qalbun yabtadi'u fihi khatirul hawa. Hati jenis yang ketiga adalah hati yang awalnya itu muncul khatirul hawa, bisikan kejelekan. Jadi awalnya muncul bisikan kejelekan. Fayad'uhu ila syarri. Kemudian bisikan itu mengajaknya untuk melakukan kejelekan, melakukan dosa. Ini hati jenis yang ketiga, yang berbolak-balik. Jadi hati yang awalnya itu muncul bisikan untuk melakukan kejelekan. Fayalhaquhu khatirul iman. Kemudian tiba-tiba diikuti oleh bisikan untuk melakukan keimanan. Fayad'u ilal khairi. Kemudian kan bisikan iman itu akan mengajaknya kepada kebaikan. Nah, ini yang namanya
hati yang kemudian jadi tempat pertempuran antara kebaikan dan kejelekan. Jadi awalnya muncul bisikan jelek, kemudian tiba-tiba muncul bisikan baik. Kata beliau, misaluhu, contoh hati yang ketiga ini kayak gimana? Contohnya, an yahmila syaitanu hamlatan alal akli. Contohnya, suatu ketika setan itu menyerang akal. Setan itu datang membisikkan kepada akal, membisikkan kepada hati kita. Wa yuqawwi da'iyu al hawa wa yaqulu. Kemudian penyuruh kejelekan, bisikan jelek itu kemudian menjadi kuat, kemudian dia membisikkan ke hati tersebut, amma tara fulanan wa fulanan kaifa yutlikuna anfusahum fi hawa. Kemudian bisikan ini ngomong ke hatinya, hei fulan, kamu ngelihat nggak? Itu si fulan dan si fulan, itu mereka itu yutlikuna anfusahum fi hawa. Mereka melepaskan diri mereka dalam hawa nafsu mereka. Artinya ngelos. Kamu ngelihat nggak tuh si fulan, si ini. Mereka tuh hidupnya enak. Nggak mikir halal haram, hidupnya enak. Nggak mikir sholat, nggak mikir zakat, nggak mikir puasa, nggak mikir tutup aurat, hidupnya enak, kaya. Itu tenang-tenang aja, ngelos. Hidupnya ngelos. Hawa nafsunya dilepaskan. Kamu ngelihat kan, nah yaudah ngikutin aja gitu kan. Itu bisikan dari setan. Hatta ya'udda jama'atan minal ulama. Hingga kemudian jiwanya itu menyebut sekelompok ulama. Fatamilun nafsu ila syaitan. Maka setan ini kemudian jiwanya ini kemudian cenderung kepada setan. Jadi habis dibisikin setan, kamu ngeliat nggak nih si fulan. Dia ini nggak pernah mikirin halal haram, los aja, hidupnya enak. Kamu nggak mau nyontoh dia gitu kan. Nah, gara-gara ini jiwanya pun mulai tergoda, cenderung kepada setan tersebut. Kemudian fayahmilul malaku hamlatan ala syaitan. Kemudian waktu lagi sudah mau condong kepada bisikan setan tersebut, malaikat datang membisikkan atau menyerang setan tersebut. Fayaqulu, kemudian bisikan malaikat ini ngomong, hal halaka illa man nasyal akibah. Kemudian bisikan dari malaikat ini ngomong, tidakkah binasa kecuali orang yang lupa akan akibat sesuatu? Artinya yang binasa itu pasti orang yang melupakan akhir atau akibat dari perbuatan. Kalau kamu nggak mau celaka, kamu jangan lupa akibat perbuatan akhirnya apa. Mungkin di dunia orang yang lost tadi itu sehat-sehat aja, itu lancar-lancar aja hidupnya. Tapi ingat akibat perbuatannya kayak apa. Kemudian bisikan malaikat ini ngomong, fala tagtarra bi ghaflatin nasi an anfusi. Jangan deh kamu tertipu dengan kelalaian manusia terhadap jiwanya mereka. Kamu jangan tertipu sama mereka. Ini hidupnya kayaknya enak, tapi coba lihat lagi. Pasti ada nggak enaknya. Aro'aita law waqafu fi sayfi fi syamsi walaka baitun baridun. Kemudian si malaikat ini melanjutkan nasihatnya. Aro'aita, tidakkah kamu lihat? Law waqafu fi sayf, seandainya mereka ada orang-orang itu berdiri di musim panas fi syamsi, di terik matahari. Ada sekelompok orang berdiri panas-panasan di musim panas, di bawah terik matahari. Walaka baitun baridun, tapi kamu punya rumah yang sejuk. Akun tatuwafikuhum amtat lubul maslahah. Kalau kita ngelihat gitu, ada orang panas-panasan di musim panas, di tengah hari bolong gitu kan, di matahari lagi panas-panasnya, kemudian kita punya rumah yang sejuk, di dalamnya ada AC, ada kipas, kita bisa ngadem di situ. Apa kita mau ikut bareng orang yang panas-panasan tersebut, atau kita mau nyari maslahat? Kita mau masuk ke rumah kita, ngadem. Mana yang dipilih? Pasti ngadem. Kemudian kata beliau, afatu khalifuhum fi harri syamsi wala tukhalifuhum fima ya'ulu ilan nar. Kalau kamu waktu panas aja ngadem, milih ngadem, apakah kamu mau
menyelisihi mereka dalam panasnya matahari, tapi kamu nggak menyelisihi mereka dalam hal-hal yang mengantarkan kepada neraka. Pertanyaannya, panas mana antara matahari sama neraka? Jelasnya panas neraka. Kok kamu nggak tahan panas-panasan neraka, kamu malah kamu nggak tahan panas-panasan matahari, tapi kamu kok kayaknya tahan panas-panasan neraka. Fatamilun nafsu ila qaulil malak. Maka habis dinasehati begini, maka jiwa pun cenderung kepada ucapan malaikat tadi. Fayaqa'u at-taraddudu bainal jundaini. Maka terjadilah at-taraddud, keraguan-raguan antara dua tentara tadi, tentara setan dan tentara malaikat. Ila an yagluba alal qalbi ma huwa aula bihi. Sampai yang menang nanti adalah yang kuat yang mana. Jadi itu diibaratkan sama beliau pertempuran antara malaikat dan setan. Faman huliqa lil khairi yusiru lah. Maka siapa saja yang diciptakan untuk kebaikan, maka dia akan dimudahkan untuk menuju kebaikan tersebut. Waman huliqa lisyarri, dan siapa saja yang diciptakan untuk kejelekan, yusirulahu, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan kejelekan tersebut. Kemudian beliau membawakan ayat. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu, maka siapa saja yang Allah kehendaki untuk dapat hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan luaskan, lapangkan dadanya untuk agama Islam. Wa man yurid ayyudillahu, dan sebaliknya siapa saja yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan, yaj'al sadrahu dayiqan harajan, maka Allah akan jadikan dadanya itu sempit lagi sesak, ka'annama yas'adu fis sama, bagaikan dia menanjak ke langit. Kemudian beliau tutup dengan doa. Kenapa? Karena yang seperti ini adalah hak prerogatifnya Allah. Jadi kita, bagaimana caranya berdoa dan sebisa mungkin melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan hati kita. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardahu. Ya Allah, berilah kami taufik, berilah kami petunjuk kepada semua yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Jadi ini doa dari beliau. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam biswab. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena di tempat kami sudah azan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi menjelaskan, dan saya mohon ampun atasnya. Dengan bacaan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.